warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah kita hari ini bisa hadir dalam kegiatan destinasi budaya positif. Shalawat beserta salamnya tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita di yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Abdul Hamid SPD selaku Kepala Sekolah UPDB SD Negeri 2 Muara. Yang terhormat Ibu Istiqomah SPD selaku narasumber kami hari ini, dan tidak lupa juga seluruh dewan guru yang kami banggakan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meja acara berikutnya dimohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dian Aprilian. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati Bu Istiqomah selaku pemandu. Ucapan basmalah kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وبارك وبارك الحمد لله رب العالمين والشاكرين والذاكرين ولنا عمين حمدا وفينا من مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكرمك سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. Sebelum menjadi acara ini, bolehkah saya berpantun sejenak, Ibu? Bungkuslah ikan dengan kertas, lalu ditaruh di atas talas. Jika pendidikan berkualitas, pasti jadi bangsa berkelas.
mulia. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jika saya menyampaikan semangat pagi dengan semangat Bapak Ibu menjawab kepala temannya 3 kali. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Boleh? Boleh. Pak, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih. Kalau saya bilang SD Negeri 2 Muara Gading Mas Jawa dan kompak luar biasa. SD 2 Muara Gading Mas Luar biasa. Tangan dong Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Abdul Hamid selaku Kepala SD 2 Muara Gading Mas dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyupport, mendukung, membantu saya selama proses pembelajaran hingga kegiatan hari ini dapat berjalan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Muara Gading Mas, Bapak Abdul Hamid, yang saya banggakan, yang saya sayangi. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang dengan senang hati memenuhi undangan saya hari ini untuk bisa mengikuti kegiatan destinasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua atas kehendaknya kita diberikan nikmat yang luar biasa. Salah satunya nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bersama-sama menjadi pendidik di lembaga ini, di lembaga kita tercinta SD 2 Muara Gading Mas. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad yang insya Allah sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya Istiqomah selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 10 60 akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait budaya positif di sekolah kita. Saya pada kesempatan ini didampingi oleh Bapak Fasilitator saya, Bapak Sukarman, dan Bapak Pengajar Praktik yang kemarin bersama-sama mengunjungi kita dalam kegiatan merumuskan visi ya, Bapak Bambang Yuswanto. Nah, karena tagline-nya nih hari ini budaya positif ya Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki materi, jadi saya ingin memunculkan aura positif di ruangan ini. Nah, di sini saya mau Bapak Ibu berdiri sejenak. Mohon Bapak Ibu berdiri sekalian. Saya berupaya untuk memunculkan aura positif dengan mengajak Bapak Ibu senyum 30 detik. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu dalam masalahnya berhadapan. Saya minta bantuan Bapak Rukia, pasangan berhadapan-hadapan kita mulai. Jangan ditatap bibirnya, tapi tatap wajahnya ya. Tatap wajahnya. Senyum boleh berkali-kali sambil ketawa. Selama 30 detik dari sekarang kita belum mulai, tapi Bapak sudah ketawa semua. Bapak sabarnya minta tolong sudah ready. Oke, kita mulai hitungan ketiga. Pandang pasangannya senyum, senyum jangan malu ketika satu, dua, tiga, senyum ditahan senyumnya. Oke, selama 30 detik ya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Bagaimana Bapak Ibu udah bahagia? Aura positifnya udah ada belum? Siap menerima penyebaran? Terima kasih sudah muncul aura positif di sini. Kita udah bareng-bareng nih 30 detik senyum. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan ke murid
kesepakatan forum destinasi. Di sini saya sudah buat pemantiknya. Pemantiknya ada menghargai siapapun. Jadi Bapak Ibu menghargai siapapun yang ada di sini. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga, menerima pendapat orang lain. Nah, saya kembalikan ke Bapak Ibu. Ada kesepakatan lain tidak yang mau ditambahkan? Insya Allah dalam jangka waktu 1 jam ke depan kita mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman. Ini kesepakatan forum yang kita mulai. Nah, ada 3 pemantik dari saya. Bapak Ibu ada mau menambahkan atau cukup itu saja? Cukup? Ada pendapat dari Bapak Ibu? Saya kok. Itu kesepakatan forum destinasi kita. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita saling menghargai. Bapak Ibu atau saya menjadi pendengar yang baik. Kemudian menerima pendapat siapapun nanti jika ada pendapat atau masukan dari Bapak Ibu yang lain. Dan yang terakhir, artinya mohon maaf sama-sama kita silent ya. Oke baik Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan destinasi. Apa sih destinasi itu? Penyebaran pemahaman terkait modul yang sudah saya pelajari di modul 1. Ilmu kalau tidak dibagikan insya Allah kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat ya. Walaupun sedikit saya berupaya untuk berbagi dan semoga membawa manfaat untuk sekolah kita. Amin. Next Pak. Baik Bapak Ibu, tunjuk kita di sini membahas pertama tentang tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun ya Bapak Ibu, kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai guru atau pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku dasarnya, ya. Bukan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, karena pada dasarnya anak-anak kita memiliki bakat ya Bapak Ibu ya, memiliki bakat. Nah tugas kita di sini menebalkan. Di situ ada kata-kata menuntun. Menurut pandangan Bapak Ibu, menuntun ini maknanya apa? Membimbing, betul sekali. Selain membimbing, mengarahkan. Oke, ada lagi? Membawa, boleh membimbing, boleh mengarahkan, boleh membawa. Ada lagi pendapat dari Bapak Ibu? Mengasah. Oke, betul sekali yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi di sini kita menuntun bakat anak, menuntun sesuatu potensi yang ada pada anak dengan mengasah, membimbing, mengarahkan cita-cita yang dia inginkan. Insya Allah anak-anak didik kita memiliki cita masing-masing ya, memiliki sesuatu. Oh besok saya ingin menjadi seseorang. Contoh, anak kita ada yang ingin menjadi dokter. Diharapkan dokternya dokter yang unggul, dokter yang memiliki pribadi yang baik, dokter yang menghargai orang lain. Diharapkan seperti itu. Karena dengan menuntun kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan seperti lahan pertanian. Lahan pertaniannya sekolah ini. Kemudian tak taninya kita semua, Bapak Ibu guru. Bibitnya atau tumbuhannya adalah siswa-siswa kita. Nah kita ibaratkan nih, kalau di sawah lahannya subur, bibitnya unggul, tapi tidak mendapatkan perawatan dari Pak Tani. Kira-kira hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Kurang. Dia tumbuh tapi hasilnya kurang optimal, tidak unggul, tidak seperti yang kita inginkan. Begitu pula dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Walaupun lahannya bagus, kemudian dia punya potensi dan bakat luar biasa, tetapi kalau tidak kita bimbing, tidak kita arahkan, tidak kita fasilitasi, tidak kita tebalkan bakat dia, maka dia tidak menjadi orang-orang yang unggul di bidangnya. Disinilah tugas kita untuk menuntun anak didik kita. Oke Bapak Ibu ya? Ya jadi seperti Pak Tani, butuh menyemai, kemudian butuh menyiram, butuh dipupuk. Begitu pula kita. Iya, jadi perlakuan itulah, perlakuan seorang guru ke anak seperti itu, bukan hal yang menuntut. Next, oke. Nah, kita berbicara tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, di sini diharapkan
ramah, penuh tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, next. Di sini konsep utama budaya positif itu ada beberapa bagian yang saya jabarkan di sini. Insya Allah nanti ada 7 bagian. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam restitusi positif, kontrol dulu, dan yang terakhir ketiga restitusi. Ini konsep-konsep utama yang akan membangun sekolah kita insya Allah ke arah yang budaya positif bagian-bagiannya. Next. Nah, apa sih paradigma belajar? Diharapkan dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan bercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya, perubahan yang diharapkan adalah sekolah kita itu memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada anak-anak kita agar anak kita bisa berpikir secara merdeka, bertindak, dan mencipta dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berhubungan dengan paradigma belajar ini, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ngomongin tentang kontrol nih, ada miskonsepsi. Apa miskonsepsi? Kesalahpahaman atau hal-hal yang kurang pas yang menurut kita benar. Sebelum kita bahas ke situ, saya punya permainan. Permainan ini cobalah buka. Nah, anggap Bapak sebagai A, kemudian sebelahnya sebagai B. Si A itu mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau tantangannya, di sini ada sesuatu yang sangat berharga. Boleh barang, boleh sesuatu yang Bapak suka, Ibu suka, atau apapun. Dikembangkan dengan baik. Kemudian si B ini pengen si A membuka tangannya. Dengan cara apa? Boleh memarahi, boleh membujuk, boleh menghardik, atau boleh juga mengiming-imingi dengan hadiah atau duit. Bisa dicoba dengan Bapak Ibu sebelahnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya hal yang berharga di tangannya, mau diminta sama sebelahnya, boleh apa enggak? Pikir-pikir dulu. Negonya banyak enggak? Berarti boleh sama Ibu Kevin ya. Oke, kita coba. Kalau Bu A ada sesuatu yang sangat berharga di tangan Bu A, mau diminta sama orang lain, suruh dibuka enggak, Bu? Kalau bisa bukanya dibolehkan. Oke. Ada rasa? Baik. Kalau Bu Ulfi coba. Kalau ada sesuatu yang sangat berharga buat Bu Ulfi, ini kita buka sama yang lain. Apa yang akan dilakukan sama Bu Ulfi? Saya pertahankan. Oke, ada yang mau dibuka, ada yang mau dipertahankan. Kalau barisan ini coba dibuka apa di? Diberikan. Apa ditutup aja? Oke, kondisional ya. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tetap menutup kepalanya, berarti Bapak Ibu tentu dengan pemilihan Bapak Ibu yang dipunya ya. Terus kalau yang dibuka gimana, Bu? Kalau yang dibuka berarti dia melakukan sesuatu itu karena paksaan dari luar. Kalau yang tertutup dari diri sendiri, ya. Terus kalau yang dibuka berarti ya dia bisa goyang karena ini banyak. Iya, aja mau gitu. Jadi yang terbuka itu karena rayuan ya, bisa karena paksaan. Nah, ini maksud dari teori kontrol. Ada yang memang anak-anak itu punya pilihan yang sangat utuh, tapi ada juga yang karena harus dipaksa baru mau. Di sini paradigma teori kontrolnya atau ilusi teori kontrol dari William Blazer. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid tadi yang kita main ya. Ada si A, ada si B. Ilusinya kita bisa mengontrol orang lain, tapi tidak semua. Kalau dia itu sendirian, dia nggak mau mengontrol orang lain. Kalau dia dikontrol orang lain, berarti dia mengizinkan orang lain untuk mengontrol kita. Karena
kita membujuk anak-anak. Ayolah nak, demi ibu, belajar yang rajin. Nah, kalimat-kalimat ini mungkin efektif, tapi dia sesaat, ya, tidak berlaku untuk jangka yang panjang, ya atau tidak? Ya. Iya, jadi itu ilusi atau miskonsepsi yang kurang pas. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini maksudnya seperti apa? Maksudnya saat anak-anak membuat kesalahan, kita menasehati begitu panjang, menceramahi dengan kata-kata sampai si anak nangis, merasa bersalah. Apa itu efektif? Bisa menimbulkan motivasi dari diri sendiri. Mungkin sesaat, tapi untuk jangka panjang, ilusi seperti ini tidak tepat, ya atau tidak? Ya, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa. Orang dewasa siapa? Kita sebagai bapak ibu guru, ya, berhak memaksa. Memaksa siapa? Anak-anak kita dengan peraturan misal. Nah, besok tolong kamu bajunya dipakai dengan segala kata-kata yang agak memaksa anaknya di situ. Nah, mungkin itu berlaku, tapi sama paksaan itu berlaku hanya untuk sementara. Oke, next, ini sudah kita bahas, Pak. Sekarang kita masuk poin kedua terkait disiplin positif. Sebelum kita lanjut terkait disiplin positif, menurut Bapak Ibu, makna disiplin itu apa? Tepat waktu. Oke, luar biasa Pak Najib. Ada yang lain? Kepatuhan. Taat aturan. Taat aturan. Ada lagi pendapat dari Bapak Ibu sekalian? Kebiasaan. Oke, tidak ada yang salah. Semua pendapat Bapak Ibu. Karena itu budaya yang masuk di, bisa dibilang hampir semua daerah di negara kita, ya, mengartikan disiplin sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan kepatuhan, sehingga anak-anak kadang-kadang merasa terpaksa melakukannya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke makna disiplin. Sebenarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata disiplina, artinya belajar, Bapak Ibu. Namun menurut Jane Gossen, mana asal disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri. Maksudnya gimana? Disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, ya, sampaikan Bapak Ibu. Namun di budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Kecenderungannya apa? Yang kita ajak patuh itu muncul rasa tidak nyaman, ya atau tidak? Ya, muncul rasa tidak nyaman. Bukan dengan apa yang dia hargai atau pencapaian tujuan yang diharapkan. Itu makna disiplin, pergeseran di kita. Tapi artinya disiplin itu belajar lebih ke arah kontrol diri. Lanjut, next Pak. Nah, sekarang kita lihat tabel menurut William Lecture, ya. Disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau anak ini atau orang itu tidak mengizinkan kita untuk kontrol dia. Yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri, ya atau tidak? Ya. Kemudian makna disiplin itu berarti belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada
Sapa, senyum. Ya. Masuk dalam nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Karena banyaknya nilai kebajikan ini, maka nilai kebajikan terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Next. Nah, seperti kita ketahui ya, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa, iya, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, iya. Yang kelima, yang keenam, bernalar kritis. Jadi dari disiplin positif ini diharapkan muncul rasa tanggung jawab dengan penuh sadar dari si anak, ya, kesadaran dari si anak. Jadi dari disiplin diri muncul dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu, itu mana disiplin positif sesungguhnya, bukan sesuatu yang harus dipatuhi, tapi sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Sebelum kita menginjak ke materi ketiga, motivasi perilaku manusia, apa yang Bapak Ibu ketahui terkait motivasi? Semangat, dorongan, ada lagi dukungan, keinginan. Bapak punya pendapat? Oke, betul yang disampaikan oleh Pak Najib, Bu Elsa, Bu Wilwi, kemudian motivasi itu apa sih? Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi. Motivasi itu terbagi dua ya Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Wah, Masya Allah, Bapak Ibu sudah memahami terkait motivasi sebenarnya. Cuma untuk menyampaikannya agak ragu ya. Nah, kalau motivasi intrinsik itu apa Bapak Ibu? Sekali. Kalau motivasi ekstrinsik? Berarti nggak perlu panjang lebar saya ngejelasin terkait motivasi. Next, Pak. Jadi menurut konsep yang kami pelajari, motivasi ini alasannya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Bapak Ibu, motivasi ini hadir dari dalam atau luar? Luar. Berarti motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, reward, penghargaan, hadiah, pujian. Eksternal, betul sekali. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri. Nah, kalau motivasi ini berarti motivasi yang hadir dari dalam, dari diri kita sendiri. Inilah yang diminta dari tujuan disiplin positif. Jadi disiplinnya tuh hadirnya dari diri sendiri, bukan paksaan. Oke? Next, Pak Rocky. Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi kita sudah ke motivasi ya, dari disiplin positif. Bagaimana menerapkan disiplin positif, memunculkan motivasi dari diri sendiri, kemudian membentuk keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Percaya. Luar biasa. Selain pendapat dari Pak Najib. Oke, next. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai yang kita sebutkan tadi ya. Nilai kebajikan, ada sopan, ada santun, ada senyum, saling menghormati, bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara universal antara guru dan murid lepas dari perbedaan apapun. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, ataupun bangsa. Menurut Johnson, keyakinan akan lebih memotivasi diri kalau dia munculnya dari dalam. Ya, munculnya dari diri sendiri. Oke, next, Pak Rofi. Di keyakinan kelas ini,
Peran guru seperti apa? Guru mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah berarti untuk kita ya. Kalau keyakinan kelas berarti untuk wali kelasnya bersama muridnya. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Next, Pak Robi. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan pernyataan universal. Pernyataan yang umum, yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di sekolah dan menggunakan kalimat-kalimat positif ya, Pak Ibu. Menggunakan kalimat yang positif. Dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas, maka akan hadir lingkungan positif, maka akan terjadi budaya positif. Itu yang diharapkan untuk sekolah kita. Semoga kita bisa mewujudkan bersama budaya positif di S2 Muara dari Mas. Oke, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Pertama, curah pendapat. Bagaimana cara curah pendapat? Jadi ini kolaborasi antara guru atau wali kelas dengan murid-muridnya berdiskusi. Anak-anak diminta untuk menuliskan peraturan-peraturan di kertas, di papan tulis, boleh. Setelah curah pendapat, mencatat semua masukan dari anak-anak atau dari warga sekolah yang ada kalau kita akan membuat keyakinan sekolah. Jadi curah pendapat antara kepala sekolah dan bapak ibu guru semua, menuliskan peraturan-peraturan yang ada di kertas, kemudian dituliskan di papan tulis atau di kertas yang besar, kemudian menyusun keyakinan tadi, peraturan tadi menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kenapa harus kalimat positif? Kenapa tidak menggunakan kalimat negatif? Satu contoh kita buat, jangan berlari di kelas. Tujuannya jangan berlari itu apa? Biar anak selamat. Buat kalimatnya positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Karena berhubungan dengan psikologis ya Bapak ya. Berhubungan dengan psikologis Bu. Andai saya berkata begini, Bapak Ibu jangan pikirkan gadget. Yang terbesit dalam otak Bapak Ibu gajahnya atau jangan pikirkannya? Gajahnya. Itu berhubungan dengan psikologis. Makanya kita diminta untuk menggunakan kalimat-kalimat positif dalam keyakinan kelas. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Oke? Next, kemudian ditinjau ulang. Peraturan yang ada ditinjau ulang kembali, kemudian disepakati, disetujui, ditandatangani bersama. Nah, ada perwakilan dari struktur kelas, kemudian anak-anak ditandatangani bersama, baru ditempel di dinding yang terlihat. Nah, next langsung ke contoh keyakinan kelas. Oke. Nah, di sini ada peraturan, kemudian ada kebajikan yang dituju. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang diharapkan dari si anak apa? Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Yang diharapkan pada si anak? Iya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Apa yang kita harapkan dari anak? Komitmen, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai yang dituju, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai yang dituju berarti kita harus menghormati orang lain. Gunakan masker. Lagi ramai dulu waktu pandemi ya. Tujuannya apa? Untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas. Tujuannya pun sama, untuk keselamatan. Sebetulnya ini salah satu contoh keyakinan kelas yang kebetulan saya buat tahun lalu, tapi saya dulu belum mengenal ya, belum mengenal keyakinan kelas. Jadi yang saya pajang di kelas, di dinding, itu bunyinya kesepakatan kelas 6A. Nah saya buat kebetulan gak jauh beda seperti ini, tapi di bawahnya ada tanda tangan yang telah menyetujui. Nah yang saya lakukan sama seperti prosedur tadi, curah pendapat. Anak-anak menuliskan peraturan yang akan berlaku di kelas. Kemudian disaring, kira-kira anak-anak kan punya banyak aturan yang ditulis ya. Kita buat kalimat yang ramping. Dari aturan-aturan dari anak, kita ubah ke kalimat positif. Cukup keyakinan atau peraturan yang kita tulis 4
antum ya, nggak ingat ya. Jadi keyakinan kelas cukup 4 sampai 7 poin saja. Nah, disertai dengan kebiasaan-kebiasaan. Alhamdulillah 1 tahun lumayan efektif berjalan walaupun belum maksimal. Nah, diharapkan kita semua nanti, karena ini kan akhir semester di tahun ajaran 2023-2024. Harapannya nanti waktu di semester awal kita bareng-bareng nih sama anak-anak setiap kelas membuat keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk memunculkan disiplin positif dari anak agar muncul motivasi dari diri. Dengan apa? Terbentuknya keyakinan kelas. Kenapa? Karena anak-anak diajak secara langsung. Bu, kalau kelas 1 gimana? Bisa nggak? Bisa. Anak-anak kelas 1 kalau nggak bisa nulis, bisa kita tanya, kamu pengen aturan kelas seperti apa? Kita tulis di kertas. Kalau Bapak Ibu mungkin ada kesulitan mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif, bisa kita diskusikan di kantor bersama ya. Kira-kira kalimat ini bakal berubah bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Siap untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Oke, next Pak. Sekarang kita ice breaking dulu. Tadi kita sudah membahas disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Diharapkan dengan anak-anak disiplin positif muncul secara sadar dari diri, tercipta budaya positif. Oke, untuk SPK saya punya 2 SPK. Yang satu uji konsentrasi, yang satu berpasangan lagi, cepat dapat. Kalau saya mengucapkan hijau, Bapak Ibu yang hijau, tepuk tangan yang hitam. Kita harus beda, ya. Jadi yang satu hijau, yang satu kumpul. Bagaimana caranya kita bentuk keyakinan kelas? Itu sesi pertama. Nah, untuk sesi kedua, bagaimana caranya, bagaimana untuk bisa memanage atau membuat atau daya kontrol ya, agar hal yang kita inginkan terjadi. Next, Pak Rofi. Iya. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang kita butuhkan. Pak Rofi, apa yang Bapak butuhkan? Suka. Wow, banyak manusia. Iya. Apa yang Bapak? Oke. Pak, apa yang Bapak butuhkan? Pendamping. Makan. Butuh makan. Nanti makan siang. Makan juga apa? Bu Ika butuh apa Bu Ika? Uang. Kebutuhan pokok ya. Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mungkin saya bisa gali deh. Yang nggak butuh duit ya. Amanah, kedamaian, berarti rasa damai, rasa kalau kata Bu Elsa butuh perhatian, kenyamanan. Nah, kalau kata Bu Rabia butuh makan saya. Kalau itu punya kebutuhan yang lainnya. Di sini kita mencoba mempelajari kebutuhan dasar dari manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia secara konsep yang akan kita pelajari. Pertama, baik, ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa amanah. Tahu tadi yang disebutin salah satunya ya, butuh perhatian dan
kemudian kebebasan. Tadi tuh ada yang nyebutin kenyamanan, ketenangan ya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan atau fun. Yang kelima kebutuhan kekuasaan. Ini diakui atau power. Nah sekarang kita kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup, survival, berhubungan dengan fisiologi, anda, tangan, bapak. Berarti hari ini yang dibutuhin sama kita adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Gak boleh dimarahin, tapi dengan ikhlas kasih makan bumi. Mungkin dengan memberikan roti atau apa ya, itu. Iya. Itu salah satunya makan, tempat tinggal, berpakaian, ya. Kemudian lanjut kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan psikologis ya, kebutuhan untuk disayangi, untuk diterima menjadi bagian dari kelompok, dari rekan kerja, dari keluarga atau pasangan. Nah tadi ada yang nyebutin kalau seorang istri nih butuhnya diperhatiin sama suaminya, nggak ngertiin kuring-kuringnya dia. Kalau suami tidak memahami kebutuhan dasar istri, tidak terjadi komunikasi yang baik, bakal rumahnya uring-uringan terus. Di sini pentingnya kita memahami kebutuhan dasar. Ya, lanjut. Kebebasan. Di sini dibutuhkan kebebasan untuk mandiri, kemudian memiliki pilihan, mengendalikan diri. Nah, selanjutnya kebutuhan kesenangan. Untuk kebutuhan kesenangan, sekali kita butuh hal yang senang. Ya, masuk dalam kebutuhan dasar juga. Ada rasa senang yang berbeda dari kita semua ya. Dan terakhir penguasaan, diakui, ya, diakui, menjadi tampil, kemudian mencapai sesuatu. Ada memiliki rasa harga diri. Nah, di sini power kekuasaan. Sekarang kita lihat kasusnya. Nah, saya Buria. Saya beri kelas 6A di SD bermain, sedang bingung menghadapi ulah murid saya yang namanya Dani. Nah, beberapa anak tuh datang ke Buria dan mengeluhkan Dani yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, dari kasus ini, kalau Bapak Ibu adalah Buria, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kemudian apa sih alasan Dani melakukan itu? Nah, coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah Buria, kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Menegur Dani. Sekedar menegur. Apa memanggilnya? Memanggil Dani dengan oke. Jadi tadi saya menyampaikan kalau saya Buria, saya akan memanggil Dani, kemudian menasehati, menegurnya. Iya, betul sekali. Salah satu yang dilakukan oleh Burika, memanggil Dani akan terjadi komunikasi ya antara guru dan murid untuk mengetahui alasan apa sih kok Dani bisa melakukan itu. Nah, alasan-alasan ini kita ketahui dulu kebutuhan dasar dia. Kalau pertama, kalau Dani melakukan tadi minta nih ya, minta paksa bekal temannya karena kondisinya lapar, nggak dikasih bekal sama orang tuanya, pas nggak kalau kita marahin dia? Enggak, karena kebutuhan dasar dia bukan dimarahin, tapi harus makan. Artinya ya kita dengan berbaik hati, dengan senang hati, sekedar memberikan nasi uduk atau roti ke Dani, selesai tidak? Selesai. Atau yang kedua, teman Dani jadi perhatian. Berarti yang dia harapkan, dia perhatian, dapat perhatian. Dia senang nih minta bekal Dani, bekal teman-temannya secara paksa, karena dengan begitu teman-temannya akan mengadukan dia ke mengadukan ke gurunya. Gurunya berkomunikasi dengan orang tuanya. Bakal dapat perhatian lebih gak Dani dari orang tuanya?
Iya, selanjutnya dia merasa hebat karena temennya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia ingin kekuasaan. Di sini kita sebagai guru bisa menjadikan Dani sebagai pengurus dapat diakui, dapat kekuasaan, di situ akan teratasi secara pelan-pelan. Kemudian Dani merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya itu aja. Nah di sini dia butuh kebebasan. Saya pengen bekal yang lain. Saya pengen ganti gitu. Emakku, orang tuaku tiap hari bawanya ini. Begitu juga murid kita. Kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, saat kita mengajar ada murid kita yang bobo, ada murid kita yang ngobrol. Artinya dia merasa bosan. Ya. Dan kita harus memunculkan metode pembelajaran yang lain. Jangan itu aja, biar anak-anak mendapatkan kebebasan dalam belajar. Yang terakhir, dari hanya iseng dan menikmati wajah ekspresi teman-temannya saat digoda. Nah, berarti dia butuh kesenangan. Nah, ini artinya dari guru dibutuhkan pemahaman terkait kebutuhan dasar anak-anak kita. Alasan melakukan itu apa? Baru kita mengambil tindakan untuk anak-anak didik kita. Kalau suami tidak memahami kebutuhan dasar istrinya, dia nggak jalan. Kalau guru tidak memahami kebutuhan dasarnya, berarti tujuan yang diinginkan seperti yang tadi disebutkan oleh Teacher Dewantara belum bisa tercapai. Next, okay. Sebelum kita memasuki materi yang kedua, sedikit kita mengenali hukuman dan konsekuensi. Nah ini sering terjadi di hari-hari kita dalam pembelajaran ya. Nah, tadi kita lihat di kasus ini ada IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno namanya, menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugur dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, yang dilakukan IFA ini kan gagap, dan pada saat itu berusaha menjawab. Seluruh kelas jadi tertawa karena melihat tingkah si IFA ini. Dan Pak Seno membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA. Malah IFA diminta maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas karena ujung hidungnya ditunjuk-tunjuk oleh Pak Seno. Ini kasusnya. Sekarang kita posisikan, kita ilusikan. Anda setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak. Kenapa tidak setuju? Iya, anaknya jadi malu, tidak percaya diri, tidak nyaman. Oke, tepuk tangan buat orang. Nah, menurut Anda, kalau Anda Pak Seno nih, ya, tindakan Pak Seno terhadap IFA itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa itu? Karena nyuruh anak maju. Oke, betul sekali yang dikatakan Bapak Ibu. Itu merupakan hukuman, tapi alasannya sedikit kurang pas. Kenapa dibilang hukuman? Hukuman itu sesuatu yang terjadi pada saat itu, tidak direncanakan, tidak ada komitmen antara guru dan murid. Kalau manusia konsekuensi itu ada komitmen antara guru dan murid. Kemudian hukuman membuat murid merasa nyaman tidak? Tidak nyaman. Membuat murid merasa malu tidak? Kira-kira akan tetap terkenang di otak dia tidak? Memunculkan rasa dendam tidak? Pasti. Itu berarti hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Diharapkan kita tidak menjadi guru-guru yang penghukum, tapi lebih ke arah
Iya. Kemudian korban mendapat keadilan kalau di hukuman, kalau konsekuensi diabaikan dan seterusnya. Sekarang kita next slide berikutnya. Mari berlatih Bapak Ibu. Coba menurut Bapak Ibu, kasus yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Luar biasa. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Karena dia membersihkan coretan yang dia buat di meja. Konsekuensinya. Nah, kalau yang ketiga? Hukuman. Keempat? Cakep. Yang kelima? Hukuman. Keenam? Murid berpelayan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Hukuman. Ada yang mendapat konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lanjut. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil angkat kaki. Hukuman. Nah, sekarang silahkan simak jawaban Anda selanjutnya. Ini jawaban yang tepat. Jadi dia berdiri berpelayan kaki karena tidak menggunakan sepatu. Hal yang menyakitkan. Menyakitkan tidak ini? Iya. Hal yang menyakitkan, tidak nyaman, bakal selalu diingat sepanjang hidup. Sepanjang kita ada. Mungkin kita diantaranya pernah menjadi seperti itu dulu. Masih diingat nggak di otak kita? Masih. Akibat dari hukuman ya berbeda dengan konsekuensi. Next Pak. Oke, di sini kita masuk ke teori selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Kalau restitusi sebenarnya ini hal yang baru buat saya. Mungkin Bapak Ibu sama pernah mendengar kata-kata restitusi? Belum. Oke, karena kita hal yang baru, kita tutup dulu restitusinya. Sekarang kita ke posisi kontrol Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol itu apa sih? Kontrol diri. Selain kontrol diri, pengendalian. Posisi pengendali terhadap orang lain itu posisi kontrol. Posisi pengendali terhadap orang lain. Nah, dari konsep yang kami pelajari ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Tadi ini kita pelajari konsekuensi dan hukuman ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini, guru identik lebih ke menasihati, menceramahi, kemudian muncul rasa bersalah kepada si anak. Ya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman, ayolah nak, lakukan begitu. Ayolah nak, maju, lakukan begini bapak. Nah, itu posisi teman. Kalau posisi pemantau dia lebih halus ya, mengawasi. Ini biasanya dia lebih ke seperti rubrik penilaian, si anak diminta untuk menilai diri dia. Yang terakhir, posisi manajer. Manajer dia lebih mengelola. Nah, next. Ini pernyataan-pernyataan yang akan dilakukan posisi kontrol. Kalau dia sebagai penghukum, dia lebih awas ya nak, kalau besok nggak masuk. Ada seperti itu. Atau kamu tidak pernah melakukannya. Jadi seperti mengejas ya kalau dia hukuman. Kemudian kalau dia posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia kecewa sama kamu gitu. Kata-kata yang sering diucapkan. Kemudian sebagai teman, tadi yang saya ucapkan ya, posisi sebagai pemantau, dia lebih ke imbalan. Saya akan dapat apa ya kalau saya melakukan ini? Itu posisi pemantau. Kalau dia manajer, dia berupaya untuk mencari penyelesaian dari masalah si anak. Sebenarnya diharapkan dari kita semua mengambil posisi menjadi seorang manajer. Jadi guru itu menjadi manajer bagi murid-muridnya, ya. Dengan menuntun tadi, membimbing, memfasilitasi, mengarahkan,
kalau kita berada di posisi membuat merasa bersalah. Kata-katanya bisa dominan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Di sini membuat anak merasa rendah diri atau tidak? Kalau kita membuat anak merasa bersalah, membuat dia merasa bersalah terus-terusan dan merasa rendah diri, tidak percaya terhadap dirinya. Ya. Kemudian posisi yang ketiga, teman, apa tidak bagus? Bagus, tapi ini akan membuat si anak kebergantungan sama kita. Ya enggak? Iya, membuat anak manja. Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya loh, kok begitu ya? Nah, ada rasa kecewa dari si anak, membuat anak kebergantungan terhadap gurunya. Yang keempat, posisi pemantau. Nah, sebelum ke manajer, kalau bisa kita ada di posisi ini. Di posisi pemantau ini, dia lebih ke konsekuensi. Apa peraturannya? Begitu ya. Nah, di posisi manajer, apa yang kita yakini? Kemudian akan berimbas kepada murid, muncul rasa sadar. Itu yang diharapkan dari kelima posisi kontrol. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau pengawas, dan yang terakhir adalah manajer. Ini hal baru sebenarnya. Segitiga diskusi ini konsep yang saya dapatkan dari pendidikan penggerak dan baru saya pelajari di sini. Tapi sebetulnya sebelum pelajari itu ada beberapa tahapan yang sudah saya lakukan, tapi saya kurang paham ternyata. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kapasitas atau kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya untuk apa? Membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif hadir dari diri sendiri, tidak dari luar. Kemudian membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan memberikan penawaran, bukan memberikan paksaan. Itu tujuan dari restitusi. Langsung saya jelaskan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan ya Bapak Ibu di segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Di sini, di menstabilkan identitas, kita tidak mengakui kesalahan yang dilakukan anak itu sesuatu kebenaran. Tidak. Tapi di sini kita berupaya untuk memaklumi kesalahan dia, karena kesalahan itu proses pembelajaran ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi jadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran biar tidak terulang lagi dan pembelajaran agar kita bisa ke sisi yang lebih baik lagi. Di sini tujuan menstabilkan identitas. Nah, lanjut menstabilkan identitas biasanya nih kalimat-kalimat yang digunakan berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu pun pernah melakukan kesalahan, tapi kita berupaya untuk memperbaikinya dan menjadikan kesalahan itu sebuah pelajaran. Selanjutnya, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Pada dasarnya, pada validasi tindakan yang salah ini pertama kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang membuat anak berbuat tersebut. Tadi seperti Dani ya, yang meminta bekal temannya secara paksa. Kemudian, alasan anak berbuat itu apa sih? Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Biasanya kalimat-kalimat yang digunakan dalam validasi tindakan adalah pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi terima kasih kamu tidak melakukannya. Atau bertanya, kamu pasti punya alasan dong kenapa kamu minta bekal teman kamu secara paksa. Nah, di sini kita menggali apa kebutuhan dasar dia. Yang terakhir dari tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Di sini seorang guru berupaya untuk menanyakan keyakinan dengan menghadirkan
memunculkan motivasi dari diri murid, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan bagaimana tadi memunculkan motivasi dari diri murid agar murid bisa mengaitkan kesalahan dia dengan keyakinan yang dia percaya, dengan keyakinan kelas yang dibentuk. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas kita atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas ideal? Seperti apa sih kelas ideal menurut kamu? Ya. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Itu beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan di sini, 3 restitusi. Menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan. Apa alasan dia melakukan itu? Yang ketiga, mengaitkan kesalahan yang dia buat dengan keyakinan kelas yang ada, agar si anak muncul motivasi dari diri untuk bisa memberikan penyelesaian dari masalah yang dia punya. Oke, next Pak. Ini adalah bisa dibilang contoh restitusi yang saya lakukan. Kebetulan di kelas ada beberapa murid yang bisa dibilang lumayan ya, lumayan di sini tanda kutip ya. Jadi saya lakukan tahapan restitusi kepada 2 siswa. Yang pertama Alita dan Najwa, yang kedua Cahaya. Alita ini lumayan aktif ya kalau di kelas, jadi suka jahit banget sama teman-temannya, suka ngejek-ngejek sama orang tua. Saya nggak tahu murid bapak ibu ada yang seperti itu. Sampai ada yang nggak tahan emosinya, marah nih anaknya. Jadi kita coba menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kalau Cahaya bagaimana? Kalau Cahaya itu anak yang sebetulnya sangat pendiam sekali ya. Cahaya itu pendiam sekali, dia tidak gabung dalam kelompok dengan teman-temannya. Tapi ternyata di baliknya ada sesuatu yang dibutuhkan. Dia sering banget datang terlambat. Nah, nanti ada alasannya. Silakan Bapak Ibu saksikan video segitiga restitusi yang pernah saya lakukan.
tanyakan alasannya. Kok kamu sampai marah menabrak meja? Kalau dia posisinya sudah nyaman, sudah enak, sudah percaya sama gurunya untuk cerita, dia bakal cerita kejadiannya dengan apa adanya, ya atau tidak? Ya. Nah, selesai divalidasi tindakan di sini, baru kita menanyakan tentang keyakinan kelas. Menurut kamu hal yang kamu lakukan itu salah atau benar? Bisa begitu. Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Nah, kalau dia tadi berantem, kan itu kan menghargai orang lain ya, menghargai teman. Nah, dia mengakui keyakinan kelas yang saya langgar adalah menghargai teman. Menurut kalian, menghargai teman itu penting tidak? Penting. Nah, kalau saya tak menjawab penting, kalau begitu, kalau terjadi hal yang sama lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan Najwa? Dia akan menjawab, oh Bu, berarti saya harus bisa menahan emosi. Nah, jawaban-jawabannya ini bukan kita yang menjawab, tapi kita mengarahkan anak untuk menemukan kesalahan dia dan menemukan solusi dari permasalahan dia. Itu di situ di menanyakan keyakinan. Ketemu solusinya. Apa solusinya untuk Najwa? Lebih sabar. Kemudian kalau ada kejadian berulang, dia melaporkannya kepada guru. Kemudian untuk Talita bagaimana? Ada penyelesaian tidak untuk Talita? Ada. Makanya dia dipanggil berdua. Si Talita mengakui kesalahannya, kemudian minta maaf sama Najwa, berupaya untuk tidak jahil atau iseng lagi. Jadi kembali balik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah Talita langgar? Hal yang Talita lakukan itu menghargai orang lain tidak? Menghargai orang lain itu penting atau tidak? Penting. Jadi di situ segitiga restitusi tujuannya memecahkan permasalahan dari siswa, tetapi solusinya muncul dari siswa secara sadar, bukan gurunya yang memberi solusi. Tujuan dari segitiga restitusi. Di sini ada pertanyaan terkait segitiga restitusi? Tidak. Oke, terima kasih luar biasa. Tidak terasa kita sudah 2 jam ya hampir. Sebelum terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu, diharapkan menjadi seorang guru yang baik, memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya? Tadi di sesi pertama, munculkan disiplin positif dari diri sendiri, kemudian bentuk keyakinan kelas. Diharapkan tindakan dari diseminasi ini ada tindak lanjut dari Bapak Ibu. Apa tindak lanjutnya? Nanti di semester awal Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas agar bisa tercipta budaya positif di sekolah kita. Sama tidak tujuan saya dan Bapak Ibu sekalian? Harapannya kita bisa menciptakan budaya positif di SD2 Muara Gading Mas. Oke, kita sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas diri. Kemudian bagaimana kita kenali kebutuhan dasar anak? Setelah mengenali, ambil posisi kontrol kita. Setelah itu selesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi. Baik, terima kasih banyak. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua dong. SD2 Muara Gading Mas? Luar biasa. Oke, luar biasa. Selanjutnya saya tutup lagi pakai pantun Bapak Ibu. Saya pakai pantun, saya tutup dengan pantun. Air beria, perahu laju.